saya Aviana Yulianti dari kelas 7C nomor absen 7. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan dan sel hewan serta fungsi dari organel-organel. Nah, teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya. Di sini kita bisa melihat gambar sel hewan. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang sel hewan dan fungsi dari organel-organelnya. Teman-teman, kita bisa melihat gambar dari sel hewan. Saya akan menjelaskan ya, teman-teman. Yang pertama itu ada membran sel, ada nukleus, ada sitoplasma, ada nukleolus, ada badan Golgi, ada mitokondria, ada vakuole, ada lisosom, ada retikulum endoplasma. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat dari warna-warna yang berbeda dan di sini ada keterangan nama. Nah, teman-teman, kita lanjut ke fungsi dari sel hewan. Dan sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari sel hewan. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel, menerima rangsangan dari luar sel, dan mengatur perpindahan molekul. Nukleus berfungsi untuk sintetis DNA dan RNA. Sitoplasma berfungsi untuk cairan di dalam sel di mana terdapat organel-organel sel serta tempat metabolisme berlangsung. Ada badan biologi berfungsi untuk modifikasi dan transport makromolekul serta pembentukan lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna makanan dengan melakukan fagositosis serta penghancur bakteri. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel, menerima rangsangan dari luar sel. Retikulum endoplasma berfungsi untuk sintetis dan sekresi protein, sintetis lipid. Vakuola berfungsi untuk berperan dalam pencernaan sel dan keseimbangan cairan sel. Mitokondria berfungsi untuk tempat perubahan energi kimia makanan menjadi ATP. Nah, penjelasan tentang sel tumbuhan beserta fungsi dari organel-organelnya. Kita lanjut ke sel tumbuhan beserta fungsi dari organel-organel. Nah, teman-teman, kita lanjut ke fungsi sel tumbuhan beserta organel-organelnya. Yang pertama ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk pertumbuhan sel serta sintetis protein. Yang kedua ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk mengangkat zat kimia di dalam dan luar dari sel. Ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk tempat penyimpanan fosfolid serta glikolipid, menjalankan detoksifikasi drug dan racun. Ada vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk sebagai ekskreasi produk-produk limbah dan pencernaan intraselular molekul kompleks. Terus kita lanjut ke ribosom. Ribosom berfungsi untuk memproduksi dan mensintetis zat protein yang ada dalam sel. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak bagus atau penjelasan saya kurang bagus atau kurang jelas. Saya mohon maaf.
Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.